Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Indriani Putri dengan 3 NIM terakhir 153. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan kajian golongan obat antagonis reseptor H2 sebagai agen anti-ulkus dengan target utama penghambatan sekresi asam lambung. Yang pertama yaitu latar belakang tukak peptik adalah kerusakan mukosa lambung atau duodenum yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara faktor agresif seperti asam lambung, pepsin, dan infeksi Helicobacter pylori dengan faktor pelindungan mukosa. Produksi asam lambung yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat mengikis lapisan pelindung mukosa dan menyebabkan peradangan, nyeri, bahkan pendarahan. Oleh karena itu, salah satu strategi utama untuk mencegah penyakit ini adalah mengendalikan sekresi asam lambung. Yang kedua yaitu ada fisiologi sekresi asam lambung. Sel pariental pada mukosa fundus dan korpus lambung menghasilkan sekretasi asam lambung. 3 mediator utama pengontrol proses ini yaitu yang pertama gastrin yang disekresikan oleh sel G, yang kedua itu asetilkolin yang dilepaskan oleh saraf-vagus, dan yang terakhir ada histamin yang dilepaskan oleh sel enterokromafin atau sel ECL. Nah, histamin ini memiliki peran paling dominan dalam memediasi efek asetilkolin dan gastrin dalam merangsang produksi asam. Selanjutnya yaitu reseptor histamin H2. Histamin bekerja dengan mengikat pada reseptor histamin H2 pada membran basolateral sel parietal. Nah, reseptor ini termasuk dalam kelompok reseptor coupled G protein yang berasosiasi dengan protein G. Aktivasi reseptor H2 akan merangsang enzim adelilat seklase yang meningkatkan kadar CAMP intraseluler yang kemudian mengaktifkan protein kinase A. Aktivasi jalur ini menghasilkan peningkatan aktivitas proton H+ atau K+ min ATPase. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja antagonis H2. Obat antagonis reseptor H2 bekerja sama dengan histamin dengan mengikat reseptor H2 tanpa mengaktifkannya. Setelah reseptor diblokir, jalur transduksi sinyal yang melibatkan peningkatan CAMP tidak terjadi. Akibatnya, aktivasi pompa proton berkurang. Akibatnya, sekresi asam lambung dapat ditekan secara signifikan baik basal maupun yang dirangsang oleh makanan, stres, dan mediator neurohumoral. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan antagonis H2. Salah satu pencapaian besar dalam bidang kimia medisinal rasional adalah penciptaan antagonis H2. Penelitian dimulai dengan pemahaman bahwa histamin adalah mediator utama sekresi asam. Sir James Blake dan rekan-rekannya mengubah bentuk histamin untuk menghasilkan bahan yang tetap dapat terikat dengan reseptor H2, tetapi tidak mengaktifkan reseptor tersebut. Nah, penelitian ini menghasilkan bahan dasar seperti burimamide dan metiamide. Tetapi simetidin, antagonis H2 pertama yang berhasil digunakan secara klinis kemudian dioptimasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi obat antagonis H2. Antagonis H2 dibagi menjadi beberapa generasi berdasarkan perkembangan strukturnya. Simeditin
adalah generasi pertama, tetapi memiliki kelemahan berupa interaksi obat karena penghambatan enzim sitrokrom P450. Nah, ranitidin adalah generasi berikutnya dengan potensi lebih tinggi dan interaksi enzim lebih sedikit. Selanjutnya, famotidin dan nizatidin dikembangkan dengan aktivitas tinggi terhadap reseptor H2 dan profil keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas. Dari sudut pandang kimia medisinal, hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa keberadaan gugus heterosiklik dan rantai samping bermuatan memainkan peran yang signifikan dalam pengikatan reseptor H2. Perubahan struktur seperti penambahan gugus, sulfonamida atau tiazol atau pergantian cincin imidazol terbukti meningkatkan selektivitas terhadap reseptor sekaligus mengurangi interaksi dengan enzim metabolik hati. Hal ini menunjukkan bahwa antagonis H2 generasi baru lebih kuat dan aman. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Secara farmakologis, antagonis H2 mampu menurunkan volume dan keasaman cairan lambung, mempercepat penyembuhan tukak peptin, dan mengurangi gejala refluks asam. Obat-obatan ini biasanya diterima dengan baik, tetapi karena penghambatan enzim sitrokrom P450, simetidin dapat menyebabkan interaksi obat. Akibatnya, pengembangan struktur baru dimasukkan untuk mempertahankan aktivitas terapeutik sambil mengurangi efek samping. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya, berdasarkan diskusi ini dapat disimpulkan bahwa reseptor histamin H2 adalah target molekuler utama dalam mengatur sekresi asam lambung. Dengan menggunakan metode kimia medisinal rasional, antagonis H2 dapat menghentikan jalur histamin KAMP yang mengakibatkan penurunan aktivitas pompa proton. Pemahaman hubungan struktur dan aktivitas penting dalam pembuatan obat anti-ulkus yang efektif, selektif, dan aman, seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan penciptaan obat seperti semetidin, ranitidin, famotidin, dan niazidin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.